Rumah duka calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, terus didatangi pelayat dan tokoh yang ingin menyampaikan rasa duka cita. Siapa saja tokoh yang terlihat sepanjang hari ini, informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Rumah Duka dan Krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat siang, Insan. Sejauh ini bagaimana para pelayat ini menyampaikan pengenalan mereka, kesan mereka terhadap Beni Laos, apa yang kemudian mereka sampaikan ketika melayat almarhum? Ya, selamat siang Marcel dan pemirsa. Kami sampaikan bahwa kalau sepanjang hari ini kita melihat siapa saja tokoh yang telah hadir untuk menyampaikan rasa duka cita atas kepergian dari calon gubernur Maluku Utara, nomor urut 4, Beni Laos. Tadi kalau kita lihat pagi hari ini sudah tiba dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, disusul dengan kehadiran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kalau kita melihat Tito ini tidak hanya hadir hari ini, namun sudah hadir juga pada hari Minggu kemarin saat jenazah dari Cagup Maluku Utara ini, Beni Laos, tiba di Rumah Duka dan Krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto. Hal yang mereka sampaikan kepada awak media, kepada kami, mengenai sosok Beni yang dianggap sebagai sosok yang pekerja keras dan berdedikasi serta negarawan, sosok negarawan, sehingga mereka menganggap kehilangan figur seorang politisi dan negarawan yang sangat berdedikasi terhadap pembangunan bangsa dan negara, khususnya untuk Maluku Utara. Mereka turut menyampaikan rasa duka cita dan rasa kesedihan terhadap hilangnya sosok Beni Laos yang terlibat insiden ledakan kapal speedboat yang terjadi di Pelabuhan Bobong, Tali Abu Barat di Maluku Utara pada hari Sabtu lalu. Tidak hanya itu, kami sampaikan juga dari kawasan Rumah Duka, ini juga terlihat banyak sekali karangan bunga yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Kalau kami melihat ada seperti dari Kepala Staf Presiden, maksud kami ada Muldoko yang juga sudah hadir. Lalu kalau kita melihat karangan bunga tadi saya sampaikan, maksud kami sudah dari Kasat TNI, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, begitu pula dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Sandiaga Salahuddin Uno, dan ada juga karangan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang telah disampaikan dan kami melihat berada di kawasan Rumah Duka Krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, tempat di mana jenazah Beni Laos ini disemayamkan hingga hari ini. Dan juga tadi kami sampaikan bahwa kalau kita melihat beberapa tokoh yang hadir sejak hari Minggu lalu, sudah ada seperti kami sampaikan, ada Muldoko, Tito Karnavian sudah hadir 2 kali, dan ada juga seperti Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim yang telah berkunjung untuk menyampaikan rasa bela sungkawa kepada pihak keluarga dan kerabat ditinggalkan oleh Beni Laos yang dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu lalu. Dan kalau kita melihat juga di mana Beni Laos ini pada saat akan melakukan kegiatan kampanye ini terlibat dalam insiden ledakan yang terjadi pada kapal speedboat Bella 72 di Pelabuhan Bobong, Tali Abu Barat, Maluku Utara pada hari Sabtu pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Dan saat itu Beni langsung mendapatkan pertolongan di RSUD Bobong, namun dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa rencana pemakaman dari Beni Laos ini akan dilakukan esok hari Selasa di San Diego Hills Memorial Park. Namun untuk waktu pemakaman kami masih menunggu konfirmasi dari pihak keluarga atau kerabat karena masih dalam tahap diskusi. Sedangkan untuk upacara tutup peti rencananya akan dilakukan malam hari ini sembari menunggu para kerabat, para teman-teman dekat ataupun pelayat yang rencananya akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Beni sebelum nantinya jenazah akan dimakamkan esok hari di San Diego Hills. Marcel. Ya, Insan, sejauh ini bagaimana penyidikan dari kasus terbakarnya speedboat milik Beni Laos? Ya, untuk investigasi atas kecelakaan ataupun insiden ledakan kapal speedboat milik Beni Laos yang terjadi pada hari Sabtu lalu, tadi keterangan yang kami dapatkan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bahwa pihaknya sudah meminta kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas dugaan yang kini menjadi bahan informasi yang beredar di masyarakat terkait adanya asumsi ledakan yang terjadi dan menewaskan dari Beni Laos. Namun tadi Tito menyampaikan kepada kami bahwa meminta kepada masyarakat untuk tidak
gegabah ataupun tidak termakan provokasi-provokasi berita, mengingat peristiwa ledakan tersebut terjadi pada saat masa kampanye Pilkada serentak 2024. Namun tadi Beni menekankan bahwa kita semua harus memberikan penghormatan kepada sosok Beni Laos yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu lalu. Dan berikut mari kita simak keterangan selengkapnya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kita menghubungi pihak kepolisian, ya, Polres, dan juga dari Densus 88 yang ada di situ untuk melakukan investigasi apakah ini murni kecelakaan ataukah faktor-faktor yang lain. Ya. Kita nunggu saja hasilnya. Kemarin Bapak menyampaikan agar harapan masyarakat di Maluku itu tetap bisa rukun ya Pak dengan ini. Kalau update sana? Iya, kita kan ini namanya ada situasi politis. Yang bersangkutan calon gubernur sedang berkampanye. Nah, ini adalah suatu musibah. Kita belum tahu penyebabnya. Jadi jangan sampai terpancing dengan isu-isu yang bisa memecah belah masyarakat, yang menimbulkan konflik, terutama konflik kekerasan nggak boleh terjadi. Ya. Ya, Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri tidak hanya menyampaikan hal tersebut, namun ia juga menekankan bahwa kontestasi Pilgub Maluku Utara dalam Pilkada serentak 2024 ini tetap harus berlangsung meski dalam kondisi kita masih suasana berduka atas kepergian dari salah satu peserta Pilgub Maluku Utara, Beni Laos, atas insiden ledakan yang terjadi pada Sabtu lalu. Meskipun begitu, Tito Karnavian juga menekankan bahwa masyarakat harus tetap menjaga solidaritas dan tidak mudah untuk termakan ataupun terprovokasi maksud kami atas berita-berita yang tengah beredar ataupun informasi yang masih beredar saat ini. Dan atas peristiwa ini kami sampaikan juga setidaknya ada total 6 korban yang terlibat ataupun dinyatakan meninggal dunia pasca peristiwa insiden ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi melaporkan dari Rumah Duka Sentosa RSPAD Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.